Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Garuda TV? Senang sekali saya Eli hadir kembali menyapa Anda tentunya untuk program Rembuk Surabaya. Surabayaku, Surabayamu, Surabaya kita semua. Apa kabar arek Surabaya? 31 Mei mendatang tentunya akan bisa menjadi sebuah hari besar gitu ya bagi kota Surabaya. Dan di hari ini saya berkesempatan ngobrol bersama dengan anggota DPRD Kota Surabaya, di mana kita akan membahas seperti apakah sejarah dan juga nilai-nilai kepahlawanan di Kota Surabaya. Akan ada banyak hal begitu yang bisa kita gali, termasuk kalau kita bicara sejarah, ini apa sih mungkin persiapan yang coba dikaitkan di DPRD Kota Surabaya. Karena kabarnya ada sebuah pansus begitu ya, yang tengah mempersiapkan sesuatu yang besar. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, ada Dr. Zuhrotul Mar'ah. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter Zuhro, saya senang sekali bisa ketemu lagi dan hari ini beda. Kita nggak ngomong kesehatan ya dok. Iya. Kita kayak keluar dari zona nyaman ya ngobrol dengan Dokter Zuhro, tapi nggak ngobrol tentang kesehatan. Iya. Gitu kan? Ngobrol tentang sejarah. Kita diajak ngobrol tentang sejarah, budaya, nilai-nilai kepahlawanan di Kota Surabaya. Seperti apa sih Dokter Zuhro mungkin bisa menanggapi tema besar kita di hari ini, membuka obrolan kita dok. Ya kalau kita ngomong tentang Surabaya, Mbak Eli ya, Surabaya itu kan kota besar, kota metropolitan ya, yang itu hanya etnis di sana. Ya, ada dari Jawa, suku Madura, kemudian ada Arab, ada Cina, gitu ya. Dan Surabaya itu kota bisnis gitu ya, yang dimana di sini itu perputaran ekonominya, jasanya itu banyak. Nah, bagaimana masyarakat Surabaya ini walaupun banyak yang masuk gitu ya, tapi tetap nilai-nilai entitas dari budaya Surabaya itu tetap aja gitu ya. Nah, terus kemudian ada suatu masyarakat gitu yang menginginkan bagaimana supaya Surabaya ini ada suatu kerja tentang kemajuan kebudayaan dan kepahlawanan agar kota Surabaya tidak hanya sekedar ada nama kota pahlawan, tapi entitas di dalamnya itu sekedar ritual-ritual saja tanpa mengakar gitu ya di dalam diri arek-arek Surabaya. Dan itu yang tengah menjadi pembahasan begitu ya di komisi begitu ya. Seperti apa gambarannya dok untuk pansus yang dibuat secara khusus? Pansus apa dok namanya tadi? Pansus Pemajuan Kebudayaan dan Kepahlawanan. Apa saja yang ada di dalam situ dokter? Tentu nanti ada azas-azas apa sih yang dimaksud dengan pemajuan kebudayaan itu ya. Nah itu juga ditautkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Di situ kan ada pemajuan kebudayaan ya, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan wilayah administrasinya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan. Jadi budaya-budaya yang ada di Surabaya itu nanti berupa apa saja itu yang harus digali gitu ya. Sehingga nanti anak cucu kita yang orang-orang Surabaya tetap mengenal, tetap tahu, tidak hanya secara situs atau cerita-cerita, tapi tahu benar bahwasanya Ludruk ning Surabaya itu tetap ono, gitu loh Mbak Eli. Kemudian ada permainan yang asli, tradisional Surabaya. Itu ya tetap ada. Berarti kalau harus digali, bicara gitu. pemajuan itu kita mengartikannya gimana? Melestarikan, mengemas ulang dengan bentuk yang bisa diterima oleh generasi sekarang atau bagaimana? Ya, menggali ya, kemudian mengemas ulang, kemudian melestarikan tradisi-tradisi yang ada di Surabaya itu, yang tidak hanya ritual yang aku bilang tadi, tapi itu benar-benar mengakar di masyarakat. Saya mencontohkan seperti di Bali, Mbak. Di Bali itu tradisinya banget ya. Setiap anak nih, itu kan bisa nari Bali ya. Nah, kita sih berharap nanti di Surabaya itu setiap anak Surabaya itu ya iso ngeremo. Iya. Nah, kemarin 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah
di Surabaya itu ada tari remo massal ya, pas menjelang ulang tahun Surabaya. Nah itu selain untuk seremonial ya, untuk ulang tahun Surabaya, merayakan ulang tahun Surabaya, kalau bisa itu harus ini yang ditradisikan. Jadi seperti yang di Bali yang saya contohkan tadi. Kemudian tentang batik Surabaya, Mbak. Nah, batik Surabaya itu kan juga kaya akan motifnya. Motif ya. Semanggi. Ada semanggi, kemudian ada orang Madura yang mikul jualan soto Madura ya gitu. Pikulan, itu sudah jadi tradisi di Surabaya kan. Saya tadi sudah bilang bahwasanya Surabaya itu banyak orang yang masuk gitu, dan nanti akan jadi budaya Surabaya juga. Dan harus diingat bahwasanya kita ngomongnya bukan budaya kota Surabaya, tapi budaya Surabaya. Budaya Surabaya itu luas ternyata. Jadi Surabaya itu kalau kita runtut sejarahnya, Surabaya itu meliputi dari Mojokerto, ya, terus kemudian ke Lamongan, Gresik, Sidoarjo, Surabaya. Itu dulu itu jadi satu kesatuan gitu ya. Jadi banyak sekali kebiasaan dan budaya yang masih berkaitan. Berkaitan, gitu ya, iya. Jadi kayak tari remo itu kan bisa dikatakan lo itu duduk kayak Surabaya toh. Tapi itu sudah diklaim sebagai tradisi Jawa Timur gitu ya. Tapi yang harus kita pegang bahwasanya di Surabaya itu ada pakem tari remonya. Ya, jadi dulu kalau ludruk itu nek gak ono tari remo kan nggak dikatakan ludruk. Seperti itu. Termasuk nanti mungkin ada yang namanya, kalau di luar itu namanya pantun ya. Kalau di Surabaya parian. Parian Surabaya. Nah, parian Surabaya itu juga tradisi yang harus dilestarikan. Jadi di dalam raperdapan pemajuan kebudayaan itu kan ada objek pemajuan kebudayaan yang harus diuri-uri gitu ya. Termasuk ada tradisi lisan, manuskrip, terus bahasa, ritus, adat istiadat, seni, permainan tradisional dan olahraga tradisional. Cuma satu yang harus dipikirkan, aksara. Ya, kalau ada tradisi lisan itu kan untuk membentuk tradisi lisan itu kan cerita itu, Mbak. Kalau untuk aksara yang tertulis gitu ya. Kalau ada tradisi lisan, otomatis kan harus huruf yang memulai. Ya, kita kan nggak mungkin ke orang bertutur tapi kemudian tidak ada tulisan, apalagi tadi ada manuskrip gitu ya. Nah, otomatis kalau bisa nanti yang namanya aksara itu juga masuk di dalam objek pemajuan kebudayaan. Di beberapa tempat publik sekarang ini kan di kota Surabaya itu sudah tulisan aksara Jawa. Itu juga bagian dari ya. Jadi di Surabaya itu ada gandreng ya, Mbak ya. Terus ada Raja Patni. Itu juga suatu komunitas gitu ya, yang untuk menggerakkan atau untuk salah satu komunitas yang ingin pemajuan kebudayaan sendiri di Surabaya. Ya, jadi aksara ini kita dalam tanda kutip aksara itu secara keseluruhan, tapi kalau di Surabaya kita ngomongnya ya aksara Jawa itu. Nanti kita akan coba lanjut kembali begitu ya. Masih ada banyak hal yang akan kita gali dari tamu kita di hari ini. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa. Update terbaru dari dunia olahraga. Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Bahkan beberapa di antaranya setelah mendapat waktu istirahat dan jauh dari analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8 setiap hari hanya di Garuda TV. Nikmati akhir pekan ceriamu sambil belajar, bermain, dan bernyanyi dengan gembira. Tunjukkan bakatmu bersama Andra Jadi, Sandrika, Lovely, dan Abshina.
di panggung Gembira Anak Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Tak mungkin bila harus menunggu tanpa akhir. Inilah waktu musik trending Senin sampai dengan Jumat. Buktikanlah, buktikan, coba bukti. Hanya di Garuda TV. Update kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Barreskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Ketika dibentuk sebuah pansus itu artinya memang harapannya kita bisa lebih fokus begitu ya, Dr. Zuhro. Bagaimana ini untuk upaya pemajuan itu sendiri dari budaya atau juga nilai-nilai bersejarah di Kota Surabaya. Nilai kepahlawanannya. Nilai kepahlawanannya boleh. Iya. Jadi di pansus itu ada pemajuan kebudayaan dan nilai kepahlawanan yang bertujuan untuk menggali nilai-nilai dasar yang dulu di Surabaya itu ada heroik sekali tuh ya Mbak ya, yang 10 November di mana mengembangkan nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa.
ada nilai-nilai di sana, berani gitu ya. Jadi berani, kemudian memperjuangkan nilai-nilai kemasyarakatan yang rela berkorban untuk kepentingan umum ya, di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Kemudian juga ada nilai kejujuran di sana, yang mana ini nih di Surabaya itu walaupun wani gitu ya, ada kata berani tapi ya kudu jujur gitu. Jujurnya itu Nggak wanito nggak kalau kata wanito. Surabaya. Ya, tapi juga harus ada nilai-nilai kejujuran. Di samping ada juga kemajuan kebudayaan yang saya infokan tadi. Jadi ini kan ada dua nih yang mau diupas, ada pemajuan kebudayaan dan nilai Kepahlawanan. Oke. Ya, jadi Kalau untuk yang nilai kepahlawanan, dan nilai kepahlawanan tadi itu harus berani berjuang, kemudian rela berkorban. Nah itu diharapkan dengan nilai-nilai kepahlawanan yang heroik yang setiap tanggal 10 November itu kan kita hanya ada di gaungkan. Surabaya ya, digaungkan itu nggak ada lagi. Kemudian di Surabaya itu ada kata dalam tanda kutip pemalas gitu ya. Kita kan selalu diributkan dengan, mohon maaf ya, atas kerja warga Surabaya itu kadang-kadang sudah diberi begini-begini tapi mereka itu kurang mau bergerak gitu kan. Ada kan info-info seperti itu. Nah dengan adanya nilai-nilai kepahlawanan perjuangan ini kita harapkan harapannya berbeda. harapan Oke, berbeda, berubah. Lebih semangat lebih lagi. dengan berkaca nanti kalau misalnya Raperda ini sudah disahkan, itu harus semangat, rela berkorban, berani, jujur, itu harus tertancap dalam diri orang Surabaya. Ini masih terus akan digodok ya, Bu? ini masih belum Raperda selesai ini. nih. Jadi nggak tahu ini kapan selesainya. Masih 3 kali pertemuan. Biasanya itu berkali-kali. Bisa sampai setahun baru selesai. Semoga nanti ada banyak sekali insight baru Iya, gitu ya berkaitan terus dengan juga ini. Kita berharap nanti ya kalau sudah Raperda ini ada gitu ya, itu tradisi-tradisi yang ada di Surabaya itu bisa dilestarikan dan masing-masing di kota-kota di masing-masing daerah. Tapi sekarang kan sudah ada itu ya. Ada kampung Maspati, terus kemudian ada kampung Dolanan. Malah di tempat saya itu ada kampung Parian, Mbak. Walaupun kampung Parian dalam hal ini masih sekedar tulisan. Lah kita kapan hari komunikasi nih sama Disput Porapar, kan di bawah Disput Porapar. Ini gimana ini Pak? Ini ada kampung sudah diinisiasi jadi kampung Parian, tapi sekarang itu stagnan. Lah ini Pak Kepala Dinasnya kampung Parian itu setiap orang di kampung itu harus bisa Parian. Nah ini, ya itu tadi ada pemajuan kebudayaan adat istiadat yang ada di Surabaya itu harus bisa melekat di dalam diri masyarakat Surabaya. Tidak hanya dijadikan sebagai bahasa tulisan tadi, manuskrip, tapi harus bisa diucapkan dan dilakukan setiap orang. Kalau misalnya di situ ada ciri khasnya, Bu, masuk kampung batik gitu ya. Berarti semua orang harus harus bisa batik, harus bisa membatik. Oke. Baik, ini kan memang masih perjalanan masih cukup jauh begitu ya. Cukup jauh. Implementasinya itu akan seperti apa sih, Bu? Artinya kita membayangkan nanti ketika diterapkan itu akan bagaimana? Implementasinya nanti semua anak di kota Surabaya harus melaksanakan, atau itu tadi minimal dia bisa tahu adat istiadat budaya Surabaya, ya mulai dari budaya tuturnya, kemudian tari tradisional, olahraga tradisional Surabaya itu harus kita gali atau ada apa enggak, terus aksara Jawa itu bisa dilakukan diinisiasi untuk ada lah ya. Kalau di pusat bahasa itu kan biasanya hanya bahasa Inggris gitu ya, bahasa asing. Suatu saat nanti harus ada ini bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu termasuk ngomong Jawa dan iso nulis aksara Jawa. Nah itu. Nah, terus jadi nggak kehilangan jadi dirinya kita sebagai orang Jawa. Mereka begitu orang ya. Surabaya deh Mbak. Bu, kita akan coba memotret dengan kerangka yang lebih besar. Artinya melihat kota Surabaya sekarang ini sejauh mana Dr. Zuhro melihat
upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk bisa melestarikan budaya dan juga nilai-nilai kepahlawanan itu, Ibu? Saya melihatnya ini sudah dimulai ya, ada Perda nomor 1 2024 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Ya, jadi kota-kota yang di sana itu ada akar-akar budaya. Kita kan ngomong budaya itu tidak hanya budaya A B ya, tapi ini ngomong pemajuan kebudayaan. Ya, termasuk kebudayaan itu yang ada di Kota Surabaya itu ya tadi ada budaya yang nuansa etnis Cina, ada Arab, bahkan ada mungkin kampung yang itu etnis Madura. Gitu. Terus kemudian ini sudah ada beberapa tempat yang sudah sudah di-upgrade oleh pemerintah kota, contohnya di Kota Lama. Atau menghidupkan di Jalan Tunjungan itu. Betul. Ya, kita sih kedepannya kepingin THR itu dihidupkan kayak zaman dulu ya. Dengan bentuk apa ini untuk konsep barunya nanti, Bu? Ada gedung ketoprak dan ludruk kalau bisa itu ya. Jadi nanti benar ini ada ludruk ini. Ludruk itu tidak hanya sekedar cerita, tapi ada dan bisa disaksikan mungkin setiap bulan atau ya ojo 1 tahun sekali ya Mbak ya. Kurang membumi ya. Kurang membumi sekali saja seremonial kalau bisa ya tiap bulan gitu ya. Ya paling tidak ya momen cuma hari jadi Kota Surabaya itu setahun pisan ya Mbak ya. Bisa ya jangan, jadi para seniman ini juga hidup bisa akhirnya. hidup. Sebenarnya kadang kita sebagai masyarakat Kota Surabaya itu juga pengen loh, Bu, ketika kita pengen mengenal budaya Surabaya, itu kita bisa datangnya kemana? Kadang pertanyaan itu aja agak sulit untuk bisa dijawab ya. Iya, masih belum bisa ya. Belum ada ya yang terfokus, yang itu menyajikan, yaitu tadi pagelaran aja yang digelar secara rutin, itu sudah adakah di kota kita tercinta ini? Kadang yang begitu. Di Kampung Mas Pati, Mbak. Di Kampung Mas Pati itu ada anak-anak yang ada di situ dolanan arek Surabaya. Terus tarian Surabaya yang apa tadi ya? Tari Surabaya apa tadi apa? Remo. Itu anak Mas Pati itu kalau tamu dari luar negeri itu diarahkan ke Kampung Mas Pati yang di sekitar Tunjungan itu ada di situ. Ya di Kampung Lama Mas Pati itu atau itu loh. Di Tunjungan itu saya lupa itu namanya kampungnya apa itu, dekat di situ ada Ketandan di situ juga ada di Ketandan. Ya, jadi ada kampung dolanan anak-anak Surabaya. Berarti kembali dong, kalau bicara seperti ini kadang sosialisasi itu jadi diperlukan ya Bu ya. Sejauh mana upaya yang sudah dilakukan oleh Pemkot Bu untuk bisa menginformasikan kalau kita itu sudah punya pusat-pusat kebudayaan di Kota Surabaya yang memang ya oke lah kita belum perfect, tapi kita terus akan berkembang. Tapi ternyata jawabnya nanti Ibu, kita harus jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Gimana Mas? Kamu nggak boleh KDRT nanti. Penasaran dengan kisah cinta yang tersembunyi di balik sorot lampu? Cari tahu perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangan tentang cinta kita. Amin. Bersama Tias Mirasih dan konsultan spiritual cinta yang akan mengungkap rahasia cinta para bintang ternama di Kita dan Cinta. Setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV. Resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Pasola pun dapat dilaksanakan. Mengulas ragam fenomena menarik dari penjuru dunia. Mengulik 5 informasi yang dapat menambah wawasan. Dan 5 aksi viral ada di sini. Tunggu mangsanya, udang mantis juga biasa kan kalau saat ini kecantikan wanita Korea yang cukup besar. Kabarnya viral.
hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertamanya. Amerika Serikat pada Juni. Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. Terbesar dan terkuat. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer. Di balik senjata, hanya di Garuda TV. Indonesia, kita punya cita-cita menjadi generasi emas Yang kan lepas landas, terbang tinggi bagai Garuda, lambungkan nama Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Dan ceria dalam harmoni menjadi generasi emas Yang kan lepas landas, terbang tinggi bagai Garuda, lambungkan nama Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Shina, Shina, aku juga mau perform dong. Perform apa, Sky? Aku bisa menari, aku bisa bernyanyi, aku bisa menjadi talenta terbaik. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi Talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita
Terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami, pemirsa Garuda TV untuk program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Masih bicara tentang sejarah dan juga nilai kepahlawanan di Kota Surabaya, ini tentunya akan semakin banyak digaungkan. Memang tidak hanya jelang 10 November begitu ya, tapi juga menjelang hari jadi Kota Surabaya. Tanggal 31 besok loh. Iya. Jadi memang akan ada banyak sekali acara-acara begitu ya Bu ya. Nah, tadi yang sempat terjeda Ibu berkaitan dengan sosialisasi. Seperti apa? Dr. Zura bisa memberikan penjelasan upaya sosialisasi yang di hari ini sampai dengan hari ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, Bu. Iya. Sosialisasi sebelum terbentuknya payung hukum dalam hal ini Perda itu saya kira pemerintah kota sudah melakukan. Jadi kita di pendidikan itu kan difasilitasi untuk ekstrakurikuler ya. Ada ekstrakurikuler tari. Kalau sudah ada ekstrakurikuler tari, pasti yang namanya remo itu adalah diwajibkan di samping tari kreasi yang lain gitu. Kemudian sosialisasi tentang adanya kampung-kampung khas Surabaya itu melalui media sosial ya, itu sudah. Kampung Parian tadi ya. Oh, Kampung Parian itu juga Kampung ada. Ludruk, wah seru dong. Kampung Kalau semua bisa ngeludruk gitu. Iya. Oke, terus berikutnya sosialisasi di media sosial, baik itu yang offline maupun online gitu ya. Terutama kalau perayaan-perayaan itu Mbak ya, kalau 17-an itu kan mereka itu banyak menggaungkan tentang pertunjukan yang khas Surabayaan. Ya, cuma memang itu hanya terbatas pada kampung-kampung tertentu. Ya, nanti di kemudian hari kalau Raperda sudah jadi perda, sudah ada payung hukumnya, lah hal-hal yang seperti ini harus difasilitasikan ya Mbak ya. Jadi di tiap-tiap kampung itu kalau bisa itu ya harus generasi mudanya, karang tarunanya, anak-anak sekolahnya itu harus paham tentang budaya Surabaya itu mau. Ya, jadi jangan sampai ngomong Surabaya, nek ngomong Surabaya ora iso. Gak iso. Jangan ngomong Surabaya gak iso. Gak iso. Iya. Apalagi kalau sudah jadi putri dari Jawa Timur, Cak Daning ya, Surabaya, tapi dikongkon ngomong Surabaya gak iso. Seperti itu. Ya, termasuk juga rujak cingur, rujak ulek, rujak ulek itu kan kuliner ya, itu juga termasuk salah satu dari kebudayaan, kemajuan budaya. Jadi ada unsur-unsur tadi ya. Ada unsur-unsur tadi itu, ya makanan tradisionalnya Surabaya lah itu juga bisa dikembangkan di tiap-tiap, tidak hanya di kota Surabaya, tapi mungkin itu bisa dijadikan sebagai ikon di tiap-tiap RW ataupun kelurahan untuk mengadakan hal yang serupa di event-event yang tidak hanya pas acara ulang hari tahun jadi Kota Surabaya. Ya, Dok, tapi kalau ketika oke lah kita melihat upaya sosialisasinya sudah cukup bagus begitu ya. Ketika itu direspon, artinya banyak yang berminat dan mendukung untuk bisa mengembangkan dan menjaga. Artinya SDM kita cukup gak sih orang-orang yang memang mumpuni untuk bisa melatih, terus juga mengajak untuk bisa mengembangkan budaya Surabaya. Contohnya nih, ludruk saja, banyak nggak yang bisa menjadi mentor? Nah, makanya melatih ludruk, mengajak anak-anak kita belajar parian, kita punya nggak SDM yang cukup untuk bisa mensupport itu semua? Makanya dalam hal pemajuan kebudayaan nanti juga harus ada sebelum mereka tidak ada ya, harus ada dimunculkan orang-orang regenerasi ya. Lah, terus harus ada itu tadi di tiap-tiap sekolah ada ekstrakurikulernya itu. Dan itu kalau terus dikembangkan nggak akan hilang kan. Sekarang aja sudah ada yang namanya Ustadz Jono, itu Ustadz yang terkenal dengan segudang parian. Itu pinter banget itu kalau parian yang namanya Ustadz Sujono itu ya. Jadi beliaunya itu kalau dalam hal memberikan tausiah itu pasti dia ngomong parian. Terus nggak tahu itu pinter banget itu ya. Jadi tanpa konsep parian Jawone itu, parian Surabaya itu juga bisa langsung muncul. Jangan-jangan memang budaya kalau sudah menjadi bagian dari kehidupan kita itu juga akan berkembang sendiri begitu ya. Jadi nggak perlu harus ada guru yang expert gitu ya.
Tapi kalau itu yang namanya budaya itu kan sesuatu yang dilakukan terus-menerus, terus kemudian digali, ya terus dipraktekkan, itu kan lama-lama nanti jadi budaya, jadi kebudayaan. Oke, Ya, baik. seperti itu. Dokter, sebenarnya kita sangat semangat ketika menjelang tanggal 31 Mei begitu ya. Bahkan di media memang banyak sekali bermunculan yang bicara tentang sejarah kota Surabaya, nilai-nilai kepahlawanan. Satu yang sedikit disayangkan, banyak semua itu yang berlangsung hanya sekedar atau sebatas seremonial. Apa dok yang bisa kita lakukan? Artinya kembali loh besok ya gini lagi, balik lagi, baru ngomong lagi nanti jelang tanggal 31 Mei lagi begitu kan? Makanya apa mungkin kritik yang bisa disampaikan? Ya harus dijadikan sebagai tradisi. Ya, jadi tidak hanya sekedar seremonial semuanya. Jadi kalaupun kita nanti rapat-rapat pakai bahasa Indonesia ya, tapi kalau dalam keseharian ya ngomong Surabaya, ben Surabaya gak ilang gitu. Nah, kemudian juga pakai baju. Sekarang alhamdulillah ya batik itu kan banyak ya. Nah, nanti dijadikan sebagai ada hari batik khusus pakai batik Surabaya gitu. Nah, terus kemudian tadi yang saya infokan juga anak-anak harus dilatih untuk remo. Ya, latihan nari remo. Walaupun nanti tari remo taruhlah pakemnya enggak pakem-pakem kayak dulu yang pakai kemben gini. Kalau perempuan kan kalau kita sudah jadi muslim otomatis kan harus pakai aurat harus dijaga. Itu tetap bisa dipakai. Ya kayak saya contoh kan kalau di SD Muhammadiyah ya anak saya itu ya. Ya kalau tari remo ya tetap pakai kudung ya bisa, nggak harus kemudian. Intinya tidak akan membatasi budaya itu sendiri. Ya. Yang penting esensi gerakannya itu sama. Kalau masalah baju itu kan bisa dimodifikasi betul ya. Nah, seperti itu ya, termasuk dalam hal pengantinnya Surabaya Pegon itu juga harus selalu disosialisasikan agar nanti itu benar-benar kalau orang Surabaya ya iki lho kayak pengantin Surabaya. Berarti kalau itu dijadikan sebuah keharusan dalam tanda kutip, kewajiban di lingkup tertentu, sangat mungkin ya untuk dilakukan ya, Dok. Pelestarian budaya itu harusnya, sendiri. Mbak. Harusnya. Jadi Surabaya tidak kehilangan jati diri ya, itu tradisi itu harus dipupuk gitu. Ini masuk dalam upaya pansus itu ya? Iya, harus dipupuk nantinya. Jadi termasuk nilai-nilai kepahlawanan yang saya bilang tadi, orang Surabaya itu harus berani, pantang menyerah, jujur, seperti itu. Kalau itu dilakukan ya, nggak ada yang namanya orang Surabaya nggak bisa kerja. Dok, kembali pada pansus itu, siapa sih dok yang sudah diajak duduk bersama? Artinya di luar Bapak Ibu yang ada di Dewan, siapa yang sudah didengarkan untuk bisa menggagas konsep dari pansus itu sendiri? Dari raperda itu? Sebenarnya kan raperda ini gagasannya Pak Tony. Ya. Pak Tony yang dulu wakil DPRD Kota. Nah, itu sudah dibuat naskah akademiknya ya oleh saya nggak hafal itu namanya. Berarti dari kalangan akademisi, budayawan itu juga ada ya? Itu dari budayawan, terus kemudian dari The Gandring, Raja Patih itu sudah diajak komunikasi, kemudian dari akademisi yang kita undang waktu pertama itu Pak Sugeng kita ya kalau nggak salah, seperti itu. Tapi naskah akademisnya sudah dibuat oleh bapak-bapak akademisi itu. Oke, berarti sudah banyak unsur yang dilibatkan, banyak pihak yang sudah didengarkan. Semoga nantinya perjalanan dari raperda ini bisa benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Iya, amin. Ya. Jadi kita berharap Surabaya itu nanti tidak hanya sebagai kota bisnis yang kehilangan akar-akar budayanya, tapi tetap mempertahankan budaya Surabaya walaupun jadi kota metropolitan. Oke, sepakat. Nanti kita akan coba lanjut kembali, kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa. Sahabat, kita bisa raih mimpi
pada Tuhan yang kuasa. Yakinlah pasti kita bisa berprestasi. Berdirilah, berlarilah, dan kejarlah semua mimpi yang menunggumu untuk dapat kau miliki. Melangkahlah dengan pasti, yakinkanlah dalam hati semua lelahmu dan perjuanganmu kan berakhir indah. Kan berakhir indah. Tetap bekerja keras, kita semua bisa meraih mimpi. Kita kuatkan tekad, yakinlah semua bisa. Bakatku, bakatmu mungkin saja beda, dan hobiku, hobimu juga tidak sama. Tetapi semangat kita harus bersama, berjuang untuk meraih mimpi yang indah. Selalu berdoa pada Tuhan yang kuasa. Yakinlah pasti kita bisa berprestasi. Berdirilah, berlarilah, dan kejarlah semua mimpi yang menunggumu untuk dapat kau miliki. Melangkahlah dengan pasti, yakinkanlah dalam hati semua lelahmu dan perjuanganmu. Berdirilah, berlarilah, dan kejarlah semua mimpi yang menunggumu untuk dapat kau miliki. Melangkahlah dengan pasti, yakinkanlah dalam hati semua lelahmu dan perjuanganmu kan berakhir indah. Berjuang untuk meraih mimpi yang indah, kan berakhir indah. Tetap bekerja keras. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Tema skandal Agus Difabel. Sekarang 15 orang, tapi penyelidikan kepolisian masih sampaikan. Ya, Bersama ahli dan pakar terpercaya, membahas semua isu hangat ini bagaimana pengaruh Indonesia kita. Setiap hari pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri. Dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia setiap hari hanya di Garuda TV. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Operasi yang dikelola oleh warga binaan. Laporan 8 siang setiap hari pukul 12 siang hanya di Garuda TV. Bolehlah kalau 31 Mei kita katakan sebagai hari jadi kota Surabaya. Karena memang tentunya sudah banyak sekali acara-acara yang dipersiapkan begitu ya menyambut tanggal 31 Mei tadi, hari jadi kota Surabaya. Tapi kalau bicara bulan Mei, ini sepertinya sudah berdekatan juga dengan agenda pendidikan. Nah, di reses kemarin Bu, ini pasti pendidikan, kesehatan, permasalahan sosial itu pasti banyak disampaikan ya Bu ya. Apa sih hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dulu deh, Dokter Suro? Ya.
hal Yang terbaru. disampaikan tentang hal pendidikan itu biasanya masalah sekolah ya, SPMB. SPMB. Sebentar lagi nih, Sebentar akhir lagi, bulan iya. Juni Ya, itu sekarang sudah ini full. dalam tahap validasi ya. Nah, ini Apa yang baru? sebenarnya sih nggak ada yang baru, tapi ada sedikit perbedaan. Kalau dulu namanya zonasi, sekarang namanya domisili. Apa bedanya? Domisili itu dibedakan menjadi domisili 1 dan domisili 2. Artinya? Domisili 1 itu dekat-dekatan dengan sekolah walaupun itu tidak satu kecamatan. Ya, taruhlah rumah saya itu ada di Kelurahan Muaro Kerembangan, Kecamatan Kerembangan. Sekolahnya tapi ada di? Sekolahan yang paling dekat dengan tempat saya itu ada di Asumrowo. Yang itu masuk Kecamatan Asumrowo. Itu hanya berapa ya? Sekitaran 500 meter ya, setengah kilo. Berarti di domisili 1 itu? Domisili 1 bisa masuk. milih. Berapa persentasenya untuk itu domisili 20%. Kalau untuk domisili 2? Domisili 2 itu sewilayah kecamatan. Dan itu nanti dibagi beberapa kelurahan. Jadi setiap kelurahan nanti akan dapat kuota. Ya, jadi taruhlah di kelurahan satu kecamatan itu ada 5 kelurahan gitu ya. Setiap kelurahan setiap kelurahan itu dibagi rata nanti. Dibagi rata sesuai dengan yang paling dekat. Jadi misalnya kelurahan, bukan kelurahan A dekat dengan sekolah A gitu enggak ya. Tapi kuota per kelurahan. Kuota per kelurahan. Domisili 2 itu kuotanya berapa, Bu? 20% juga. Berarti 20% dibagi jumlah kelurahan. Jumlah kelurahan, ya seperti itu nanti. Jadi setiap kelurahan pasti nanti akan mendapatkan anak yang ada di sekolah dituju. Seleksinya anak itu berkaitan dengan apa berarti? Kalau persentase per kelurahan? Jarak ya? Tetap yang terdekat. Tetap yang terdekat. Tapi disesuaikan dengan terdekat masing-masing kelurahan loh Mbak, bukan terdekat dengan sekolahan itu tadi. Baik. Itu yang untuk domisili 2. Yang domisili 2. Kalau yang domisili 1 itu di luar bisa tadi ya. Di luar tadi. Walaupun di luar kecamatan, tapi itu dekat dengan tinggalnya itu bisa. Bisa masuk. Semoga lebih bisa mengusung asas keadilan di sana dan mengakomodir yang menjadi keinginan dan kepentingan tapi itu masyarakat kota. Nggak semuanya itu kan masuk negeri Mbak. Ini ada nih swasta juga. Kalau nanti semuanya di negeri berburu nih, swasta nanti nggak ada kami ngomong pasien aku Mbak. Nggak ada murid nih, nggak ada murid. Dan nanti efeknya apa? Akan terjadi pengangguran baru. Intervensi pemerintah dong Bu, harus hadir. Makanya. Jadi kita sih berharap walaupun kita itu masuk di swasta nih ya, tapi kalau itu dia ada gamis atau pragamis, itu dipastikan nanti pemerintah itu akan memberikan intervensi ya. Jadi kalau bos Popda itu kan pasti nih ya, setiap sekolah pasti dapat bos dan Popda lah. Untuk anak-anak yang gamis dan pramis itu nanti ada ketambahan dari CSR juga, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir lah untuk anak gamis pragamis. Nah, yang jadi masalah nanti itu adalah yang tidak tercantum di gamis dan pragamis. Nah, tapi ini kondisinya ini nggak punya, kurang mampu. Butuh. Nah, untuk mengakomodir itu berarti apa yang sangat mungkin untuk bisa dilakukan untuk warga kota? Nah ini tadi sudah sering diinfokan, Surabaya itu kan ada budaya gotong royong ya. Kita sih berharap yang ada di sekitar kita. Yang ada di sekitar kita itu ada kampung madani seperti yang sudah digelorkan sama Pak Wali Kota. Nah ini harus, jadi yang kaya itu ya harus share sebagian rezeki kita untuk membantu anak-anak kita gitu ya. Atau membantu untuk mencarikan donasi. Itu boleh ya, karena nggak semuanya itu bisa. Pasti nanti ada titik-titik di mana orang-orang itu tiba-tiba jadi tidak mampu. Seperti kadang itu. Data itu juga tidak secepat itu bisa mengupdate kondisi masyarakat di kota Surabaya. Tapi intinya anak-anak di Surabaya harus sekolah semua. Ya, terus orang tua itu juga harus bisa memanage
keuangan itu tadi ya, saya selalu bilang, ya kalau memang, mohon maaf ya Mbak ya, saya selalu ngomong enak reses. Ya bagi bapak-bapak yang kalau sudah menikah, kemudian sudah punya anak, otomatis kan harus lebih mementingkan anak dan keluarganya. Ya jangan kemudian mementingkan diri sendirinya. Dalam tanda kutip, mohon maaf lagi ya, beli rokok nih bisa nih, tapi untuk pendidikan anak, pemenuhan kebutuhan gizi dan pendidikan, iya, itu sebenarnya harus dinomorsatukan karena ini adalah generasi kita ke depan. Ya, kalau untuk kebutuhan yang satu itu tadi kan harusnya bisa itu dipending sementara atau dikurangi lah. Begitu Mbak. Semoga bisa ini bisa lebih belajar, kita sama-sama belajar untuk bisa membuat prioritas betul. Mana dulu. Sama halnya kalau sekarang ini tadi kita bicara menjelang bulan-bulan pendidikan Mei, Juni, Juli begitu kan. Ini berarti secara teknis Surabaya siap ya Bu ya. Artinya untuk pelaksanaan PPDB sendiri aman, tidak adakah perubahan yang signifikan untuk sistem, Dr. Zuhro? Seperti tadi perubahannya hanya di domisili itu tadi. Kalau pelaksanaannya secara sistematis, artinya kalau pendaftarannya online itu artinya semua dipastikan aman berjalan pada saat hari H. Insya Allah aman. Jadi kita tadi sudah koordinasi dengan Dispendik ya. Ya yang kita takutkan memang nanti tiba-tiba sistemnya itu drop gitu ya. Jadi betul. Begitu diakses banyak orang, error. Ya error. Nah, itu tadi sudah kita ingatkan untuk bandwidth-nya itu harus ditambah. Oke. Nanti kita akan coba lanjut kembali begitu ya. Masih ada satu segmen lagi untuk bisa kembali pada tema kita, dan tentunya ada beberapa poin penting yang akan kita rangkum begitu dalam closing statement yang akan diberikan oleh tamu kita di hari ini. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda bersama dengan kami. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar, bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa hanya di Garuda TV. Intip aktivitas presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Pokok dan penting itu sebagian. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebetulnya karena semua di dalam sistem, semua tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV.
salah satu bentuk mengupayakan sejarah dan juga nilai kepahlawanan tadi tetap tumbuh di kota Surabaya adalah dengan menghargai mereka yang memang masih berkecimpung, masih berusaha tetap melestarikan budayawan kita, Ibu. Jadi memberikan perhatian khusus pada budayawan kita. Seperti apa mungkin yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya atau harusnya bagaimana kalau versi Dr. Zuhro? Ya, harusnya mereka-mereka itu diberikan suatu privilege ya. Jadi mereka taruhlah ya kalau mereka sudah berkecimpung untuk melestarikan budaya Surabaya gitu ya. Ya otomatis untuk akses kesehatannya ditanggung sama pemerintah kota. Terus kemudian ada BPJS ketenaga kerjaannya yang juga untuk budayawan kita. Untuk gitu budayawan kita. Mereka itu kan mobile ya kesana kemari gitu ya. Kalau itu ada tanggungan BPJS ketenaga kerjaan itu kan bikin mereka aman. Tapi bentuk apresiasi yang sudah dilakukan sudah muncul kan sebenarnya untuk budayawan-budayawan di kota Surabaya? Kalau untuk BPJS kesehatan itu kan untuk seluruh warga ya. Jadi, bentuk apresiasi apapun maksud saya ada nggak? Sudah muncul nggak sih Dr. Zuhro? Untuk para penggiat itu ya. Atau masih butuh diupayakan ya? Sementara ini saya masih belum melihat ya. Tapi insya Allah kalau saya melihat setiap ada kegiatan budaya kan mereka selalu diikutkan. Semoga ya, diikutkan seperti itu. Nantilah setelah raperda ini begitu ya. Kita itu ada ya poin untuk mereka yang berkecimpung itu ada nggak? Ada. Jadi itu anggaran itu ya untuk anggaran dalam hal kemajuan kebudayaan dan kepahlawanan itu ada anggarannya itu. Jadi nanti kita bisa lah untuk namanya pembiayaan kegiatan-kegiatan seperti itu. Baik. Closing program Ibu, apa mungkin yang bisa disampaikan baik untuk pemerintah kota dan juga untuk seluruh warga kota Surabaya berkaitan dengan tema kita di hari ini? Monggo, Dr. Zuhro. Untuk warga Surabaya kita berharapnya tetap bisa melestarikan tradisi budaya arek Surabaya itu yang mana dalam berbahasa, dalam bertutur, kemudian berkesenian. Yang Surabaya itu punya seni khas gitu ya, yang itu harus bisa dilestarikan dan bisa dilaksanakan oleh arek Surabaya ya. Jangan sampai walaupun kita itu sudah ada kemajuan yang luar biasa, pandai berbahasa Inggris, kemudian ya budaya-budaya luar itu sudah masuk di Surabaya, tapi tetap tradisi kebudayaan Surabaya harus tetap dilestarikan. Untuk pemerintah kota Surabaya kita berharap lebih memperhatikan pelestari budaya dan kampung-kampung yang melestarikan budaya itu agar dia bisa berkembang dan bisa mendapatkan apresiasi sehingga kampung-kampung itu bisa lebih bagus lagi dan lebih dikenal oleh masyarakat di luar kota Surabaya, yang itu nanti akan berdampak pada perekonomian di kota Surabaya juga. Dan untuk pemerhati kesenian juga pemerhati budaya ini ya, tidak hanya kesenian kalau kita ngomong budaya ya, itu juga harus lebih diperhatikan termasuk jagar-jagar budayanya seperti itu. Terima kasih sekali Dr. Zuhro untuk apa yang sudah disampaikan. Ini bisa menjadi info baru, insight baru juga untuk seluruh warga kota Surabaya. Semoga kita bisa lebih bergandengan tangan kita bersama untuk bisa terus berupaya melestarikan budaya, sejarah dan juga nilai-nilai kepahlawanan di kota Surabaya. Terima kasih sekali, sukses selalu. Semoga apa yang kita perbincangkan bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya Eli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Update kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Bareskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV.
sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV, resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV.